Bapak udah sekolahkan kamu hingga SMP. Lebih dari cukup itu, Nduk. Ngapain mau sekolah lagi? Harusnya kamu nikah, bahagiain Bapak. Kasus pernikahan dini tidak pernah luput dari sorotan. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk dalam kasus pernikahan dini dengan jumlah tinggi di Indonesia. Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 terdapat 50.673 kasus yang telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengadilan Agama Bandung mencatat sepanjang 2022 ada 143 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah atau nikah di bawah usia 19 tahun. Usaha nikah di Jawa dan pernah luput dari sorotan kasus pernikahan Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga Jawa Timur dan Apakah ini sebuah kebudayaan atau ini sebuah tradisi? Fenomena pernikahan dini Indonesia merupakan ironi belaka ketika stigma negatif berkebalikan daripada kata kebudayaan. Maka dari itu, kami ST08 dengan kelompok 5 Saistika mengangkat proyek penelitian dengan judul Menjadi Ibu Sebelum Mengerti Hidup, Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Jawa Barat. Pernikahan dini masih menjadi persoalan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat. UNICEF 2023 mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan sebelum usia 18 tahun. Di Asia Tenggara, sekitar 10 juta anak sudah menikah, dan Indonesia menempati posisi kedua setelah Kamboja. Adapun di Indonesia, jumlah pernikahan dini mencapai 25,5 juta. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka tertinggi, yaitu sekitar 273.300 pernikahan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini masih marak dan perlu mendapat perhatian serius. Pernikahan dini berdampak besar terhadap pendidikan, psikologis, serta kondisi ekonomi sosial pasangannya. Dampaknya diantara lain adalah tingginya angka putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. UNICEF menyebutkan bahwa kondisi emosional remaja yang masih labil dan belum stabil seringkali menyebabkan pernikahan dini berujung kepada permasalahan psikologis. Penelitian di Jawa Barat juga menunjukkan adanya keterikatan yang tinggi antara pernikahan dini dengan perceraian. Pada latar belakang yang kami sampaikan, terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini. Pada poin pertama, yaitu mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di wilayah Jawa Barat. Lalu pada poin kedua, mendeskripsikan dan menganalisa faktor ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mempengaruhi fenomena terjadinya kasus perceraian terhadap pernikahan dini di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data cross-section, tepatnya pada tahun 2023 di berbagai kota atau kabupaten di Jawa Barat, mengenai pernikahan dini dan perceraian, yang dikumpulkan dari data administratif dari Lembaga Administrasi Jawa Barat. Ini kami menggunakan metode analisis inferensia, dikarenakan metode ini mampu menguji hipotesis dan memberikan gambaran hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan peubah utama berupa pernikahan dini dan perceraian di berbagai kota atau kabupaten di Jawa Barat. Peubah ini diukur dengan skala rasio yang memiliki titik nol mutlak sehingga mempermudah proses analisis dan pengukuran data agar data lebih objektif dan terukur. Skala ini, kita bukan hanya mengetahui tentang ada atau tidaknya pernikahan dini dan juga perceraian, tapi juga mengetahui berapa banyak kejadian yang benar-benar terjadi di wilayah Jawa Barat. Hal ini penting karena data yang dikumpulkan dapat dianalisis dan juga dibandingkan untuk mengetahui hubungan di antara keduanya. Berikut adalah rencana pelaksanaan proyek penelitian kelompok kami. Minggu pertama, kita menentukan topik dan juga judul proyek penelitian. Minggu kedua, kita menyusun latar belakang dan juga tujuan. Minggu ketiga, kita menentukan jenis data dan peubah beserta skala peubahnya. Minggu keempat, kita memvisualisasikan karakteristik pada data menggunakan grafik. Minggu kelima, kita menentukan metode analisis pada penelitian. Nah, untuk minggu keenam, kita membahas skrip video. Minggu ke-7 melakukan presentasi kelompok, minggu ke-8 dan 9 melakukan analisis dan pengolahan data, minggu ke-10 sampai 12 membuat laporan hasil penelitian, minggu ke-13 dan 14 melakukan evaluasi hasil penelitian dan juga membuat infografis. Dengan demikian, rancangan proyek penelitian kelompok 5 Statistika ST08 untuk teman-teman sekalian, ditunggu ya respon baiknya, dan untuk perseptian, jangan lupa untuk ngasih nilai terbaik di kelompok 5 Statistika. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.